Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini saya akan membahas jenis investasi yang terbaik untuk Gen Z, apalagi dengan modal Rp10.000. Nah, penasaran? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kali ini kita akan lanjut untuk membahas dari isi video yang kemarin. Ini ada rekomendasi lagi nih buat teman-teman para Gen Z atau milenial yang ingin mencoba mengalihkan ya profesinya dari yang dulunya nggak tahu apa-apa tentang saham atau ingin berinvestasi. Apalagi bagi teman-teman yang udah kerja, jadi gajinya jangan lewat gitu aja sampai akhir bulan habis ya, nanti tunggu tanggal 1 lagi. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi bagi kita Gen Z atau para milenial yang sudah memiliki pekerjaan dan sudah memiliki gaji, sisihkan sedikit gaji kita untuk kita mencoba ke investasi. Tentunya investasi yang sangat aman. Nah, di sini kadang banyak para Gen Z merasa sulit ya untuk memulai investasi karena modal yang terbatas. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki modal ataupun udah memiliki dana yang atau tabungan, nah alangkah baiknya sedikit sisihkan untuk kita berinvestasi. Nah, bahkan sekarang juga ada loh investasi dengan modal yang terjangkau, apalagi dengan modal yang Rp10.000. Pasti teman-teman bisa sanggup untuk mencoba investasinya. Nah, kemudian untuk untuk kita, mengapa kita udah harus memulai berinvestasi walaupun dengan modal kecil? Karena di sini investasi adalah salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan kita jangka panjang. Dan dengan kita memulai lebih awal, meski kita memiliki modal kecil, alangkah sangat cerdas bagi kita para Gen Z ataupun para milenial. Modal ini bukanlah hal penghalang untuk kita berinvestasi. Nah, untuk berinvestasi di usia muda memberikan kita keuntungan dalam jangka panjang seperti efek penggandaan atau akumulasi bunga, di mana hasil investasi ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Anggap aja ya seperti kita mengajukan pinjaman di bank. Nah, bedanya kalau di bank kita mendapatkan uangnya, bunganya malah kita berikan ke bank. Tetapi kalau ini dananya kita investasikan, bunganya bisa kita dapatkan dan juga modal kita nggak akan hilang. Nah, berikut ada rekomendasi lagi nih buat teman-teman yang ingin mencoba berinvestasi dengan modal yang kecil. Nah, sebelumnya jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, kita masuk yang ke pertama yang bisa teman-teman gunakan untuk berinvestasi, ada yang namanya deposito. Nah, deposito ini adalah salah satu instrumen investasi yang dianggap sangat aman karena menawarkan bunga tetap dengan jaminan dari bank, sehingga risikonya pun juga sangat rendah. Berbeda dengan tabungan biasa, di mana deposito ini memiliki jangka waktu tertentu, mulai dari 1 bulan hingga beberapa tahun, di mana dana kita nggak bisa ditarik sebelum jatuh tempo, kecuali dengan denda. Nah, bunga ini yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan tabungan dan biasanya dihitung berdasarkan jumlah dana dan durasi investasi. Nah, di sini di beberapa aplikasi perbankan digital bisa seperti Genius atau Bank Jago. Di sini teman-teman bisa membuka deposito dengan nominal yang kecil serta memilih waktu yang lebih fleksibel untuk kebutuhan dan tujuan finansial kita. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bedanya deposito. Jadi, misalkan bedanya kita mengajukan pinjaman, di sini kita mendapatkan dana tetapi kita memberikan bunga untuk si bank ini. Nah, untuk deposito kita menyimpan dana kita lalu bunganya untuk kita. Dan bedanya dengan tabungan biasa, biasanya untuk tabungan ini kita akan dikenakan biaya administrasi setiap bulannya. Malah bisa jadi dana kita setiap bulan itu bisa berkurang walaupun hanya Rp10.000. Itulah asiknya kenapa jika teman-teman memiliki gaji yang berlebih, sisihkan sedikit atau depositokan gaji yang teman-teman miliki untuk jangka panjang. Nah, yang kedua yang bisa teman-teman mulai ajukan ada namanya
obligasi pemerintah. Nah, maksudnya obligasi pemerintah ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek dan juga kebutuhan publik. Jadi sebagai investor, kita di sini akan memberikan pinjaman kepada pemerintah dengan imbalan bunga yang dibayarkan secara berkala hingga jatuh tempo. Nah, untuk instrumen ini dianggap relatif aman karena dijamin oleh negara, sehingga untuk resiko gagal bayar pun juga sangat rendah. Nah, teman-teman bisa membeli obligasi retail dengan modal kecil, menjadikan pilihan yang ideal untuk kita para pemula yang memang ingin mencoba berinvestasi tanpa risiko. Sebenarnya semuanya pun pasti ada risiko, tetapi tergantung kitanya seberapa beranikah kita mengambil peluang ini. Nah, selain itu juga selain mendapatkan imbalan dari hasil yang stabil, berinvestasi dengan obligasi pemerintah juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan juga pelayanan publik, sehingga memberikan dampak positif juga bagi masyarakat. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa melakukan di peer-to-peer lending atau P2P lending, di mana untuk P2P lending ini adalah modal investasi yang memungkinkan kita memberikan pinjaman langsung kepada individu atau usaha kecil tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank. Namun, dalam skema ini kita sebagai pemberi pinjaman, sementara peminjam adalah seseorang atau individu yang membutuhkan dana. Nah, untuk platform P2P lending ini seperti Investri atau Coinwork menawarkan kemudahan bagi kita investor untuk memulai dengan modal kecil, bahkan bisa dengan modal Rp100.000. Nah, untuk imbal hasil yang ditawarkan umumnya lebih tinggi dibandingkan produk perbankan tradisional, sehingga menarik bagi investor yang mencari keuntungan lebih. Nah, namun penting ya, perlu teman-teman ingat bahwa ada resiko yang terkait. Kemungkinan untuk peminjam ini gagal bayar, sehingga riset dan pemilihan peminjam yang tepat itu sangat krusial. Jadi untuk peer-to-peer lending sebenarnya ini. Nah guys, itu rekomendasi dari saya untuk para milenial atau Gen Z yang ingin mencari rekomendasi untuk investasi. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita memanfaatkan peluang ini dan mulai membangun kekayaan kita. Jadi jangan tunggu lagi, mulailah berinvestasi sekarang untuk masa depan yang lebih cerah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.